Maria aja tidak sadar. Oh, Bahwa Maria yang salah. Maria disalahin. Maria tidak sadar. Astagfirullahaladzim. bahwa anaknya itu Tuhan, jadi manusia. Itu saja. Bagaimana kita Yang dulu kan karet kalau masuk ke air ada tsunami ini loh. Lalu mengkanter. Jadi begini loh. Sedangkan murid-muridnya pada zamannya masih jangan-jangan Maria juga nggak sadar kalau Maria mengandung. jangan. Murid-muridnya pun pada bingung waktu berjalan dengan Yesus sepanjang 3 tahun bersama dengan Yesus. Mereka itu bingung. Mereka Ya, saya ulang lagi ya, Jer. Mereka juga Boleh nggak? bingung. Udah Jer, saya ulang lagi Jer. Jer, saya ulang dulu bentar ya Jer ya. Ulang terus capek deh. Ya. Capek deh. Ulang Bunda terus Maria itu bertanya, nggak, sebentar, Bunda dijawab, Maria ketawa itu, Apa? Jer, saya lagi ngomong Jer gantian. Iya ngomong lah. Ya, baik. Jadi Bunda Maria itu tidak sadar kalau anaknya adalah Tuhan ya? Tidak sadar lah. Tidak sadar. Kapan Iyalah. Bunda Maria sadar? Nanti waktu terangkat ke surga. Waduh, jadi selama di dunia ini Bunda Maria nggak pernah sadar ya? Belum sadar dong. Ah, iya. Semua muridnya pun belum tahu dan mengerti bagaimana ini pekerjaan Yesus, apa yang Yesus lakukan, bagaimana. Buktinya mereka ditinggalin Yesus waktu mau disalib. Kayaknya Anda lebih tahu anak orang daripada ibunya loh. Apanya? Ibunya sendiri nggak tahu anaknya, Anda tahu anaknya orang. Bukan, karena kalau dia tahu sudah pasti tertulis Maria menyembah Yesus tiap Nah, hari. kalau begitu saya mau bicara lagi. Sebenarnya yang lebih tahu tentang Yesus, dengerin dulu, saya lagi ngomong. Gantian lah. Nah, Bisa sih gantian kan? Oke. Yang lebih tahu tentang Yesus ini A, ibunya, B, orang lain. pasti ibunya. Ya, oke, ibunya. Oke. Apakah ibunya tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Iya misteri. Saya ulang kembali. Apakah ibunya tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Kalau saya bilang misteri berarti dia belum tahu dong. Belum tahu. Iya. Nanti sepenuhnya tahu 100% itu betul-betul terbuka mata hati pikiran murid-muridnya maupun mamanya itu ya ketika dia bangkit naik ke surga baru mereka Kalau sadar. begitu, selama Maria hidup, Maria salah Tuhan. Aku salah Tuhan? Tidak ada Ya kan? salahnya Maria. Kan Yesus Tuhan, dia nggak sembah. Tunggu, bukan Maria yang bukan Maria, jangan yang Maria yang disalahkan. Maria tetap sembah Bapa yang di surga dong. Berarti Yesus tidak disembah. Tidak disembah juga tidak salah. Karena Yesus kan tidak pernah menuntut sembah saya. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Wih, dia Tuhan tapi dia tidak pernah menuntut kan sembah saya. Kalau begitu, waktu Bunda Maria, dengerin, udah cukup. Ya. Yang mana yang Tuhan sebenarnya? Waktu anaknya Maria di bumi ada Yesus. Yang mana yang Tuhan sebenarnya? Bapak di surga atau anaknya Maria di bumi? Bilang 3 di dalam satu kesatuan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa itu Tuhan? Apanya? Ada berapa 3 Tuhan? pribadi. Saya Oh, bilang 3. pribadi. Tidak bisa juga dibilang 3 pribadi. Nah, terus 3 apa ya? Maksud pribadi? Barusan mau ngomong. Jadi kalau begitu saya persingkat ya. Dengerin baik-baik. Pribadi, dengerin. Izin dulu bentar lagi, habis ini sama minum. Kata-kataku 3 keberadaan aja deh. Iya, terserah lu lah. Oke. Nah. Yang manakah pribadi Tuhan, manakah yang asli pribadi Tuhan? Pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. 3 keberadaan artinya kalau dibilang Allah Tuhan yang 3 keberadaan ya sama-sama. Berarti 3 Tuhan. Saya bilang tidak 3 Tuhan, 3 keberadaan. Oke, 3 Tuhan cukup. Lanjut, udah diakui 3 Tuhan. Lanjut. Enggak, tadi bilang 3 keberadaan. Keberadaan ini keberadaan Tuhan atau keberadaan bukan Tuhan? Keberadaan Tuhan dong. Oh, berarti Tuhan ternyata 3, Bang Andi. Jadi kalau Tuhan ada di arti, Tuhan ada. Tunggu dulu, Tuhan ada di arti, Tuhan ada di Muhammad, Tuhan ada di saya. Berarti Tuhan. Enggak, tadi kan bilang 3 keberadaan. Keberadaan ini, iya dengerin dulu.
Keberadaan ini keberadaan Tunggu dulu, Ardi. iya. Tuhan itu bisa berada bersama dengan Ardi, bisa berada dengan Pak Dengerin dulu, Muhammad, dengerin bisa dulu, berada dengerin dengan dulu. saya. Kalau bisa berada ketiga-tiganya dia bisa dalam Ya, keberadaan itu. dengerin dulu, dengerin Dia dulu. tetap satu. Iya, ya, ya, ya udah ya, gantian ya. Tiga keberadaan ini keberadaan Tuhan atau keberadaan bukan Tuhan? Masih dari tadi putar-putar Ardi, tiga keberadaan loh, tiga keberadaan Tuhan lah. Oh, berarti tiga Tuhan. Tidak tiga Tuhan, Nah, Tuhan ini berada bukan? tiga dalam keberadaan. Enggak, saya tetap tanya, satu. saya Apa? tanya Tuhan ini berada bukan? Ada lah Tuhan. Nah, ya tidak sudah, ada. berarti tiga keberadaan Tuhan. Iya tiga keberadaan tapi bukan tiga Tuhan. Loh, tiga keberadaan apa? Sama saya bilang kan. Enggak, Kalau tiga Ardi- keberadaan apa? Tunggu dulu, Ardi, diam. Kalau saya bilang Tuhan bersama dengan Ardi. Tuhan ada bersama dengan Muhammad. Tuhan ada bersama dengan saya. Berarti tiga Tuhan. Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana? Bang Andi masuk. Bang. Dulu. Lah, bukan gini loh, Jer. Karena dia Denger. bersama dengan Ardi. Jer, Terus izin sekarang dulu, dia Jer. berada Ya, udah bersama cukup, dengan saya, Jer. bersama dengan- Ya, Kan dulu. ini ada peristiwa ya, Jer ya. Di Matius 3 nih, Jer ya. Dengerin dulu. Yesus dibaptis di bumi. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Keberadaannya ini berbeda tempat, peristiwa yang sama. Gitu ya. Pertanyaan, yang manakah Tuhan? Mau di sini? A. Bapa yang di surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. C. Roh Kudus seperti merpati di awan. D. Ketiganya Tuhan. Yang mana? Silakan. Bawa A, B, C. Ya keberadaannya di dalam Bapa di surga, keberadaannya ada bersama itu Yesus, keberadaan lainnya itu ya Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan itu? Dia berbeda tempat loh. Iya dong, ketiga keberadaan itu Tuhan. Oh, berarti tiga-tiganya Tuhan. Saya tidak bilang tiga. Dari tadi kan saya tidak pernah bilang tiga. Tiga Oke, Tuhan. kalau gitu saya tanya satu persatu. Di dalam tiga Yang- keberadaan aja. Oke, yang dibaptis oleh Yohanes itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan. Satu. Hitung ya, catat. Satu. Ya. Itu satu. Roh Kudus seperti merpati itu di awan, Tuhan atau bukan? Ya, itu lambang merpati ya, bukan berarti burung merpati itu. Iya. Jadi kalau nanti ada Ya burung udah. merpati lewat kita bilang lagi ya Roh Kudus itu ada. Nah. Tidak gitu kan. Enggak, ya Roh Kudus itu seperti merpati di awan, Tuhan atau bukan? Tuhan Roh Kudus namanya. Tuhan. Dua. Bapak yang di surga itu inilah anakku yang kukasihi, Tuhan atau bukan? Tuhan Bapa. Tuhan. Hitung coba berapa? Saya tidak Nggak bisa dihitung. walaupun apa yang kau mau bilang saya tidak berhitung. Saya cuma bilang di dalam tiga keberadaan. Tuhan di dalam tiga keberadaan. Kalau Tuhan di dalam tiga keberadaan ya berarti Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu maksud saya. Sama kalau saya bilang Tuhan sementara ini ada dengan Ardi, ada dengan saya, bersama dengan saya. Terus bersama dengan Nano juga, bersama juga dengan Andi. Berarti tiga. Kan tidak tiga, berarti dia dalam tiga keberadaan. Masalahnya ini berbeda pribadi gitu loh. Sekarang saya tanya, Makanya saya pribadi tidak mau bilang ini pribadi, saya bilang Ya. tiga keberadaan aja deh. Saya tidak mau dibilang pribadi. Kalau dibilang pribadi berarti tiga. Oke, Jadi saya oke, bilang saya tiga. tanya, Menurut saya tanya, pendapat saya tanya. tiga keberadaan aja. Oke, di mana? Oke, oke, saya tanya sekarang. Tiga keberadaan ini, keberadaan Tuhan kan? Betul kan? Oke, keberadaan Tuhan ini yang ada di dalam Yesus itu keberadaan Tuhan yang mana? Yang ada di Sebagai dalam apa? Yesus. Yang Iya, ada di sebagai- dalam Yesus. Yang aku tanya, yang ada di dalam daging Yesus. Jangan yang ada dalam Yesus. Yesus saja. Loh. Oh, Tuhan Yesus Yesus. gak punya roh. Bukan punya roh. Rohnya Roh Kudus kan? Iya, enggak usah kita Kalau di dalam diri Yesus itu Roh Kudus, lalu yang seperti burung merpati roh siapa itu? Iya Roh Kudus juga lah. Oh, berarti dua Roh Kudus Bang Andi. Dua berarti. Saya tidak menghitung dalam arti berhitung. Nggak bisa Anda yang ngitung berhitung. di. Berarti dua Anda Roh yang Kudusnya. berhitung, saya tidak berhitung. Saya bilang selalu di dalam Iya, tiga nggak apa-apa Bang keberadaan. Jadi. Bilang aja banyak rohnya, karena Ya, kepenuhan berarti roh itu. berarti dua berarti. Terserah Anda mau bilang banyak roh atau bagaimana. Enggak. Gini aku tanya deh. Oh ya, Bang Andi masuk. Roh Bapak, apakah roh Bapak, Roh Kudus, Roh Yesus itu sama?
Di dalam Bapa itu roh Allah gitu, roh kudus. Enggak, saya ulang didengerin ya. Apakah Iya, Roh Kudus? Dengerin dulu, baru lu jawab. Roh Kudus ada, rohnya Yesus ada, rohnya Bapa ada. Apakah ketiga roh ini sama atau beda? Satu lah, sama lah, tidak ada beda-beda. Sama. Sama kok, sama ya. Oke. Ada berapakah roh Tuhan? Saya tidak berhitung roh, dia satu aja. Satu. Oke. Waktu Yesus ada di bumi, terus Roh Kudus seperti merpati, rohnya juga Bapa. Ini roh ini berpisah atau menyatu? Dalam 3 kesatuan, Pak. Kenapa? Saya nggak nanya itu. Ya, Bapa di surga, Roh Kudus di awan, Yesus di bumi. Ini roh ini menyatu atau berpisah? Bersatu. Dia satu kesatuan. Satu kesatuan. Kesatuan. Saya nanya berpisah atau menyatu? Apa dalam ketiga keberadaannya berpisah, tetapi Berpisah. Saat dia berpisah, manakah Tuhan yang asli? tidak ada cerita Tuhan asli. Makanya saya bilang di dalam tiga ini ya tiga keberadaan. Nggak punya Tuhan asli. Oh, jadi nggak punya Tuhan asli? Tidak ada cerita asli. Dalam ini ya tiga keberadaan Tuhan. Keberadaan sebagai Bapa, Anak dan Putra. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Oke. Sekarang kita sudah selesai di bumi dulu ya. Sekarang ini sudah pada naik. Sekarang udah pada di surga, begitu ya? Oke. Yesus setelah sampai di surga itu punya fisik atau tidak? Sudah tidak ada fisik di sana, sudah roh semua. Dia bersatu lagi dengan Bapa. Gitu. Kalau begitu Sudah- fisiknya Yesus ada di mana sekarang? apanya? Fisiknya Yesus, Dia tubuhnya. Namanya dia sudah berubah lah, sudah bukan lagi fisik secara, dia sudah fisik rohani lagi. Istilahnya orang bilang tubuh surgawi. Waktu dia bangkit itu dengerin dulu. Waktu dia bangkit makan ikan goreng itu tubuh anak Maria atau bukan? Apanya? Ya. Dia kan bangkit dari kubur masih pakai tubuh. Dengerin sudah dulu. berubah lah. Dengerin dulu. Waktu dia bangkit dari kubur, dia masih pakai tubuh makan ikan goreng. Pertanyaannya adalah yang makan ikan goreng ini anaknya Maria atau bukan? Kenapa bicara begitu? Ya, dia sebagai anak Maria lah, tetap dikatakan anak Maria. Karena dia lahir dari rahim Maria, gitu loh. Yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Anak Maria. Anak Maria. Yesus terangkat pakai tubuh atau tidak? Apa? Yesus terangkat pakai tubuh atau tidak? Dia kayak transfigurasi, apa sih maksudnya? Dia begitu dia terangkat langsung berubah juga. Saya tanya dulu, yang terangkat Yesus terangkat ke surga pakai tubuh atau tidak? Dia tubuh surgawi sudah jadinya. Anak Maria kan itu? Ya. Oke. Jadi di surga Yesus ini masih anaknya Maria, betul? Apanya? Yesus di surga masih anaknya Maria. Ya dia statusnya kembali ke dalam Bapa dong. Terus anak Maria hilang. Apanya? Anaknya Maria di mana? Saya tidak bilang lagi sebagai anak Maria, dia sudah kembali ke asalnya semula gitu. Durhaka kau memisahkan anak dan ibu. Ya, terserah kau bilang saya durhaka atau bagaimana. Aduh, kau janganlah memisahkan antara anak dan ibu, bro. Nggak bagus lah. Bagaimana? Tidak bisa. Nah semua nanti orang akan terpisah-pisah. Kalau di surga itu Yesus berkata begini, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus masih anak manusia loh. Ya itu kan kata dia. Dia kan selalu mengucapkan bahasa yang mengucapkan bahwa dia itu anak manusia. Buktinya Yesus ada, dengerin. Buktinya Yesus ada fisik itu Yohanes di Pulau Patmos itu waktu dia melihat langsung tertulis di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Berarti ada fisik, ada tubuh pakai jubah. Itu kan penglihatan, bosku. Itu sudah Jadi penglihatan Yohanes ini ngawur. Penglihatan. Penglihatan Yohanes benar atau salah? Sama kalau kau mimpi kalau kau mimpi bagaimana? Nah nggak ini mimpi sih? saya nggak mimpi. Ini penglihatan Yohanes. Iya, penglihatan. Yohanes itu melihat, dengerin dulu. Iya, Iya, dengerin itu dulu. mimpi.
Yohanes ini melihat. Pertanyaan saya, kau percaya nggak ini penglihatan Yohanes? Percayalah, masa Kalau enggak? Wahyu. kalau kau percaya, berarti Yesus punya fisik di surga. Enggak, saya tidak yakin bahwa ada fisik di surga. Berarti kau nggak percaya Yohanes dong? Percaya, cuma itu kan kayak mimpi gambaran Kalau dikasih kau lihat. percaya, berarti Yesus punya fisik di surga. Tunggu dulu, masa kalau mau dikasih lihat gambaran roh doang? Kalau roh doang apa mak? Wahyu bagaimana bilang? Iya, berarti dia punya fisik dong. Berarti punya fisik dong. Enggak. Gambaran aja itu. Gambaran fisik. Yesus itu di surga itu masih laki-laki atau bukan lagi laki-laki? Sudah bukan. Sudah roh. Waduh, anak Maria hilang ini. Iya, memang. Mau dia apa? Lapor polisi lah. Andi. Kacau jadi. Udah dah. Aduh, anak orang dihilangin. Oh, Demparit. Bagaimana ini? Demparit kasihan. Demparit mau ngomong Kau ini. itu Jer, kalau kau ngomong ini Jer, Apa bela? kau kalau ngomong kau sepertinya tidak ini dulu, mikir-mikir dulu ah. Kau jangan kau bikin malu orang Makassar ah. Siapa yang bikin? Aduh, kan ada Andi. Seandainya kau bisa hari ini ke Air Stasning, kita lebih baik makan coto malah minum kopi. Kok hertas di mana? Air Stasning di sini lah. Di mana? Mau panakukang di sini di warung kopi. Siapa tahu nanti saya pengen banget nanti pulang kampung lagi ini ke Makassar. Kita nanti akan ketemu ngopi-ngopi. Kontraktor saya makan coto. Pasti ya. Kau makan Nanti, satu ember juga aku bayarin. Ini mah, kok gitu. Aja palopo kalau ada coto September. Mau survei dulu di sini ya. Lanjut dulu yang lain dulu. Ini lagi ngobrol saya di sini Bang sama Bang Ardiansa sama Bang Aang lagi ngumpul kita di sini bicara. Iya, cocok nih. Kok nggak percaya kah saya lagi ngumpul di sini? Nih lo lihat. Iya, jangan mi, saya percaya. Saya percaya orang kok. Oh, itu siapa tuh di belakang tuh? No, siapa itu? Hei, Anu, si ganteng. Nah, apa? Andi Berapa sudah punya Tuhan? istri. Tuhan berapa? Tidak ada, saya tidak berhitung tentang Tuhan. ya udah matiin aja. Iya. Oh, ini di Surabaya atau di tempat lain, Bang Ardi? Enak ini anu Andi. Aku di Mojokerto ini. Andi, Halo Jerry, gimana? Andi, tunggu dulu. Yuk, yuk. Andi nih. Andi, itu Yuk. yang baru mati istrinya. Apa lagi? Palu basah. Palu Siapa basah. kah? Kalau bahasa ayo Mi. Aku masih di luar kota kau. Di Jakarta aku dong cari anu sesuap nasi. Di mana kau di Jakarta kah? Jakarta anu barat. Mana? Grogol. Gol. Aduh, Dekat sekali mau sumber waras itu Pale. aduh, kau mau masuk? Saya kasih masuk ke di sini. Iya saya yang kasih masuk kok kau, orang saya kerja di sini. Banyak sekali pasienku di dalam. Jangan-jangan kau pasienku yang kabur kemarin. Mulai lagi hujan nih. Enggak lah, bercanda. Halo Jerry, apa Lanjut, kabar lanjut. Jerry? Jerry. Nah ini Ya. Jerry. kasih contoh ajaran muter-muter ya, ajaran muter-muter. Jerry, Ya, kemanusiaan. Saya tanya nih, kemanusiaan Yesus itu. Tunggu dulu bang, bentar dulu, abang jangan tanya dulu. Nih, aku mau tanya nih, gini bang ya. Ini apakah ini memang benar-benar firman Tuhan? Nanti aku putarkan ya bang ya, tunggu ya, bentar. Aku ini di dalam Bible kalian sendiri bang ya. Nah, tunggu ya. apa diputar? Nah, tunggu dulu. Pokoknya yang penting dengarkan dulu. Tunggu ya, diam. Apakah ini datanglah firman? Nah, ini firman Tuhan nih. Jangan pakai itu bang. Nanti yang YouTube kena strike bang. Bang, jangan pakai itu bang. Nanti yang kena YouTube kena strike nanti. Bang, Apa? Bang Hamba, nanti yang online YouTube kena strike, jangan pakai itu. Dibacakan aja.
Ya berarti skip. Ya skip aja, skip aja. Kalau skip biar saya aja ya. Bang Jerry. Tanyakan itu Bang aja, Jerry. Bang. Ya. Abang kan tahu ayat itu kan, surat itu kan? Apanya? Surat apa? Surat apa? Emangnya surat menyurat? Iya apa tadi? Saya nggak ngerti apa. Ya, Ya, ini Yeskel aja, nggak 23, usah, Yeskel 23 tuh, Yeskel 23 tuh. Skill 23 apa? Saya nggak ngerti. Memang sekolah mingguan. Emang Lu kadang-kadang. harus kalau lu bertanya tentang kitab suci perjanjian lama, itu kitab suci sudah ada kira-kira Yeskel itu 2600 tahun lalu dengan berbeda konteks, dengan berbeda sastra bahasa. Aduh, susah itu. Kita mau terjemahkan juga berat, apalagi tafsir. Aduh. Nah iya, ini kan Yeskel 23. Di Bible itu ada namanya Yeskel 23. Nggak pernah dibacakan pendeta. Nah itu gimana itu, Bang? Apa saya tidak tahu apa bacanya. Yang lu baca lah saya apa. Saya dengar. Ini masalahnya buka YouTube. Nanti kena stream lagi di situ. Yang bahkan aku nggak ada apa namanya tuh, nggak ada yang HP ku cuma satu. HP ku cuma satu. Oh, nanti saya belikan. Minta dia Handi kirim. Ayah. Wah, gaya kau Jerry. Kayak kau. Saya belikan kalah. Handi yang kirim bukan saya. Dokter, lanjut dokter. Jerry sama saya. Jerry sama saya. Jerry. Kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau sudah masuk ke situ kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan, ya Tuhan itu Yesus itu Tuhan gitu loh. Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan? A. Iya. B. Bukan. Kepenuhan kealahan, kalau secara kepenuhan ketuhanan ya Tuhan. Kemanusiaan itu apa? Iya kan yang saya percaya Tuhan menjadi manusia. Manusia. Oh, jadi Tuhan kamu manusia. Kamu mau ngomong Manusia. itu perkiraan Anda, Ini. konsep Anda, pikiran Anda. Masa saya mau larang? Begini Bang Jerry ya, saya bercerita ya, Bang Jerry ya, kan Manusia. Anda selalu Bang Jerry, Manusia. Tunggu dulu, saya kalau Farid yang ngomong saya harus berhati-hati nih, saya harus pasang betul-betul telinga. Iya, makanya kalau saya ngomong kau dengar baik-baik. Nah, apa? Ini ya, saya nggak bicara tentang ketuhanan gini gitu. Saya merujuk kepada sejarah ya, cerita. Kalau dengarkan ceritanya ya, kan Anda mengatakan bahwa Yesus itu turun ke dunia rela untuk Ini dikorbankan ceritanya dirinya. diambil dari mana? Dongeng, mitos, atau gimana nih ceritanya ini? Di kitabmu yang bercerita, bukan Oh, saya. kitab itu bercerita. Kitabnya diambil dari mana? Bible yang bercerita. Baru. Dengar dulu. Kan Anda selalu mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia rela untuk disalibkan demi untuk menebuskan dosa. Ya kan? Betul. Iya, tapi kan percuma. Saya kan cuma berkata, menerangkan tentang kitab suci itu, tapi kan kau pasti tidak percaya. Jadi kan tidak Bukan bakal tak percaya, ketemu. bukan saya tidak percaya. Saya mau ceritakan runukan sejarahnya. Ya, Bagaimana silakan. peristiwa di Silakan, Taman Getsemani, lanjut. tempat Yesus bersembunyi ya. Ini kan ketika dikejar-kejar sama orang Romawi nih. Yesus bersembunyi di Taman Getsemani kan? Di situ Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Apa tujuannya untuk berdoa itu? Untuk menyelesaikan misinya dalam rangka menyelamatkan dunia yang tidak mengharuskan dia menderita dan mati. Itu doanya itu, bisi doanya itu loh di situ. Dia tidak diharuskan untuk Oh, itu mati sisi di salib. kemanusiaannya. Dia Gitu. minta. Dia Tadi minta. manusia Tuhan. Kan gitu Iya, kan tidak. ceritanya. Berdoa ya Bapakku kalau sekiranya. Katakan buat Tuhan Dengar tidak dulu, mau. dengar dulu. Dengar dulu doanya Yesus, dengar dulu doanya. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku. Akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki ya Bapak. Apakah itu namanya rela disalibkan? Mau disalibkan untuk dibentuk nebus dosa? Dia kan sudah bilang kehendak Bapa yang jadi, ya jadi kan. Dia tidak menolak. Aduh, jadi. Begini Jerry, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sudah ingin dan tidak rela untuk ditangkap dan Dari dibunuh oleh mana dia Romawi. tidak rela lagi kita bilang. Nah dia sudah bilang Iya kan, kehendak Bapa yang buktinya dia akan jadi. kabur.
Kabur dia bersama muridnya. Kabur dari mana lagi cerita kabur ini? Aduh. Astagfirullah, nggak paham. Dasar kau nggak pernah baca Bibelmu diri. Bukan, tidak ada di dalam Bible tertulis Yesus kabur, Yesus lari. Tidak ada. Gimana sih? Oh, jadi maksudnya Nanti gue bacakan Yesus yang dilempar batu, kau baru tahu kau. Aduh. Begini. ada Begini harapan loh. Yesus, Farid. cobaan itu Ini, berlalu gitu loh. Farid. Itu kan saya yang punya kitab, berarti kan saya sudah pernah baca semuanya. Kalau saya Iya, sudah itu ada harapan Yesus, cawan itu berlalu. terus kau bilang, oh Yesus kabur, Yesus lari dari mana? Nah, yang ini Yesus di menghindar dari pengajaran Romawi, mengajak 12 murid cuma yang Yudas enggak ikut karena Yudas kan nanti akan menyusul jadi pengkhianat. Cuma 11 orang yang diajak oleh Yesus murid itu kabur. Di dalam kitab saya tidak ada cerita itu. Dia bilang dia kabur, dia lari, dia menghindar, dia bagaimana. Ini Jerry. Pantasan kau Doa buka Jerry. doa Tidak itu, lucu, izin Farid. dikit ya, Farid. izin dikit ya. Miliaran manusia yang Jerry, percaya itu kitab suci Kristen juga. Ya, kalau kau tanya bilang di mana, orang pasti bilang di mana dia bisa ceritanya dia kabur. Pasti Sudah, orang Iya, nggak kabur. Gini Jerry. bukan. Bukan Jadi kalau doa orang itu, ini, bukan. Iya. Tapi doa itu, Yesus itu punya harapan supaya nggak disalib, cawan itu berlalu, gitu loh. Harapan Yesus itu. Enggak, intinya Jerry ini nggak mungkin salah, teman-teman. Jerry ini dilahirkan di surga, nggak mungkin salah dia. Bener semua. Bang Ardi. Memang susah. Sekarang gini deh. Harapan Yesus Sekarang nggak gini mau deh. disalib. Yesus Harapan disalib. Yesus. Ya, Yesus disalib itu berkat bantuan dari siapa? macet. Jadi macet. Ya, dari itu kontribusi dari siapa itu? Kontribusi dari siapa? Jadi begini. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Kontribusi dari siapa? Jadi begini, jadi jawab aja langsung. Banyak. Itu Jawab. penyaliban kontribusi dari orang Yahudi semua. Loh, sebentar, tunggu. Pertama kali yang punya inisiatif untuk membisikkan kepada Yudas itu siapa? Inisiatif itu siapa itu? Iblis, oke. Iblis memberikan kontribusi untuk penyaliban Yesus, betul atau salah? Tidak pernah dikatakan iblis punya kontribusi dalam penyaliban. Loh. Tetapi Lah, kalau- dia cuma dia cuma menggoda kan di dalam kitab. Menggoda, oke. Menggoda untuk apa? Menggoda untuk Yesus disalib atau Yesus gak disalib? Enggak, saya tanya. Iblis ini menggoda Yudas supaya Yesus tidak disalibkan atau supaya Yesus disalibkan? Yang mana? Yesus tidak iblis berbicara ke Yudas ini cuma untuk menjual dia, untuk hianatin, untuk menjual Yesus itu untuk diselamatkan dari penyaliban atau untuk disalibkan? Yang mana? tidak pernah ada tertulis di dalamnya. Ya, ini bahwa- pertanyaan saya, kenyataannya, belum pertanyaan saya, kenyataannya, Yudas menyelamatkan Yesus dari penyaliban atau menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Kenyataannya yang mana? Yudas menyerahkan Yesus ke dalam tangan ahli-ahli Taurat. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya tolong dipahami lagi. Pertanyaan saya, Yudas itu memberikan perlindungan kepada Yesus supaya selamat dari penyaliban atau supaya Yesus disalibkan? Yang mana ya? Tunggu dulu, Yudas belum tahu Yesus akan disalib loh. Astagfirullahaladzim, ya haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kau bicara begini loh. Yudas bicara begini, tidak ada, belum ada yang tahu bahwa dia akan disalib. Kabur tababel makojeri buta. Aduh, nggak ngerti dia. Tidak ada yang tahu. Dengerin. Nanti disalib baru orang tahu dia disalib. Mak. Dengan di bawah penning kepala penning. Belum ada yang tahu bahwa dia akan disalib. Yudas juga tidak Oke. tahu. Jemaat mingguan ditanya, mana tahu Oke ya, lah. oke ya. Yudas dikasih uang untuk Oke. menunjukkan yang mana Yesus, yang bukan Yesus atau ini Yesus. Makanya bilang siapa yang saya cium itulah Yesus. Jadi dia tidak. Enggak, saya tanya. Sekarang saya tanya.
pada saat mereka makan bersama-sama tuh, itu yang punya rencana, yang membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot, anaknya Simon itu siapa itu? Iblis. Nah, iblis. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada orang Roma kan? Nggak pernah baca nih orang. Tidak pernah. Nggak pernah baca nih orang. Jemaat mingguan. Nggak pernah baca nih orang. Jemaat mingguan. Waduh, kacau. Baca Yohanes 13 nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, baca. Baca nih, kau terangkan. Ya, baca, makanya baca dulu biar tahu. Tidak ada yang tahu bahwa pada waktu kejadian itu Jangan kau naik diskusi Penguji kesabaran. Penguji kesabaran. Astagfirullahaladzim. Ini orang gimana ya? Tunggu dulu. Adakah yang tahu waktu kisah Yesus si kepala batu. Oke. itu juga berebut. Pilatus mau lepaskan, tapi orang Yahudi bilang salibkan. Pilatus mau selamatkan, terus tapi akhirnya Pilatus lepaskan, mau disalib. Nggak ngomong Pilatus ini. Ngapain ngomongin Pilatus? Aku nggak ngomong Pilatus. Kemana-mana ini belarinya. Kita ngomong Yudas. Nah, itu Yudas digoda iblis cuma untuk menyerahkan Yesus. Untuk menyerahkan karena orang Roma ini tidak tahu bahwa untuk yang mana menyerahkan. Yesus, Oke, sekarang saya tanya. Iya, dengerin dulu. Untuk menyerahkan Yesus supaya diapakan? Dia pada waktu cerita itu dia tidak tahu Yudas, tidak tahu, tapi memang pada waktu kejadian itu dia salib. Tapi Nah, Yudas ya udah disalib. Ah, oke. Misal, permisalan. Misal Yudas gak menyerahkan, Yesus disalib nggak jadinya? ini kan cerita, saya tidak mau berspekulasi. Loh, Nggak ya mau. justru cerita itu ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Lawan kata masuk akal, dengerin dulu, gantian ngomongnya. Lawan kata masuk akal itu nggak masuk akal, bener nggak? Benar. Nah, kenyataan, dengerin dulu bang, gantian ngomongnya bang, biar nggak teriak-teriak, ya kan? Pada kenyataannya Yesus diserahkan oleh Yudas. Artinya Yesus mengkhianati Yudas untuk Yudas mengkhianati. Yudas mengkhianati Yesus. Ya, kebalik aku. Yudas mengkhianati Yesus. Betul? Betul. Nah, oke. Itu Yudas mengkhianati Yesus itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Oh, kalau itu cerita mah buruk lah. Buruk, oke. Oke ya, berkat perbuatan yang buruk itulah Yesus bisa ditangkap, betul? Betul, ditangkap. Berkat perbuatan yang buruk itulah Yesus disalib, betul? Belum sampai ke penyaliban. Loh, lah iya, kalau udah ditangkap, emang ngapain kalau udah ditangkap? Dilepasin? Enggak, saya tanya. Setelah ditangkap, apakah Yesus dilepas? Iya betul, tapi kan penyaliban di tangan dilepas Pilatus, gimana sih? bukan Yudas loh. Hey, dengerin dulu. Setelah Yesus ditangkap, dilepas atau disalib? Jangan dulu bicara disalib. Ini pertanyaan. Bukan gara-gara. Loh, ini pertanyaan ini. Gimana sih? Saya juga bisa dong karena penyaliban itu atas. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini pertanyaan saya. Dengerin dulu. Pertanyaan saya didengarkan dulu, dipahami dulu gitu loh. Oke? Oke. Berkat perbuatan buruk itulah Yesus berhasil ditangkap, betul? Betul. Setelah ditangkap, Yesus dilepas atau disalib? Disalib. Berkat perbuatan buruk itulah Yesus disalib, betul? Yesus disalib bukan berkat perbuatan Yudas. Itu karena permintaan Yahudi, orang-orang Yahudi dan Pilatus yang menentukan, bukan Yudas. Saya tanya sekarang. Saya rubah pertanyaan saya. Yesus disalib itu merupakan kabar baik
atau kabar buruk bagi Kristen? Kabar buruk lah bagi murid-muridnya. Enggak, saya tanya, dengerin dulu pertanyaan saya. Bagi Kristen, penyaliban Yesus itu kabar buruk atau kabar baik? Tidak bisa saya katakan itu. Iya. Itu Kena kalau di sini. Kena. Nah, jadi katanya Injil itu kabar baik. kabar sukacita tentang kebangkitan gitu loh. Oke, kabar sukacita tentang kebangkitan. Pertanyaan saya, kalau Yesus gak mati, apakah dia bangkit? Kalau Yesus nggak mati, apakah dia bangkit? Iya. Kalau dia tidak mati, tidak bangkit, dia hidup terus. Tidak bangkit. Berarti dengan Yesus mati, itulah yang disebut sebagai kabar baik. Betul? Karena dia bangkit, karena dia mati. Betul nggak? Ada orang kisah itu belum ada yang tahu. Yesus mati, dengerin. Kita sekarang orang Kristen berani berbicara karena sudah selesai. Yesus mati itu, dengerin. Dengerin dulu. Yesus mati itu untuk menebus dosa, betul nggak? Menebus dosa, benar. Oke. Pertanyaan saya, itu kabar baik atau kabar buruk bagi Anda? Kabar baik. Nah, tadi bilang kabar buruk. Kasih tadi kabar buruk, ini kabar baik. Enggak sih, kalau ini Iya, bahasa yang kejebak dia. Ditangkap saja murid-muridnya kabur semua. Enggak. Ya, dengerin pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Iya, gantian. Harus pelan-pelan, jangan langsung dari Iya, gantian. Aduh. Iya, gantian. Sabar bang ya. Kematian, dengerin dulu. Kematian Yesus itu merupakan kabar baik atau kabar buruk bagi Kristen? Kabar buruk lah bagi murid. Kabar buruk bagi Kristen ya. Kabar buruk bagi Kristen ya. Tadi kabar baik. Sekarang kabar buruk. Kejadian itu Kristen belum Yang ada. mana yang benar ini? Sudah ada. Tunggu dulu. Kejadian Yesus mati di salib, Kristen sudah ada. Saya tanya dulu. Kristen itu apa? Pengikut Yesus bukan? Iya, tapi sudah ada. Pengikut Yesus. Oke, berarti murid-murid Yesus nggak mengikuti Yesus. Iya, Bang Adi. Belum murid-muridnya saja belum terbentuk. Iya. Enggak, saya tanya, murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus atau enggak? Orang dia bilang waktu Yesus ditangkap. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, murid-murid Yesus itu disebut pengikut Yesus atau bukan pengikut Yesus? Pengikut Yesus setelah dia naik ke surga. Pengikut Yesus, pengikut Yesus itu arti Kristen atau arti Islam? Saya tidak mengerti arti Islam, arti Kristen. Oke, pertanyaan saya ubah lagi ya. Kristen itu, definisi Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Kristus Yesus. Pengikut Kristus ya. Oke, berarti murid-muridnya pengikut Yesus, betul? Berarti murid-muridnya Kristen, betul? Oke. Berarti sudah ada Kristen zaman dulu, betul? Orang bilang Kristen lahir di Antioquia, gimana kan? Loh, berarti murid-murid Yesus bukan Kristen. Belum. Oh, berarti bukan Kristen yang bukan murid-murid Yesus dan bukan Yesus yang menciptakan Kristen berarti. Ya, terserah Anda mau bilang apa itu. Ya udah, Martin Luther. Nah, saya aja lah. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya kematian Yesus kabar baik atau kabar buruk bagi Kristen? Kabar buruk bagi muridnya, bukan bagi Kristen. Belum ada kok, saya tidak ada. Oh, berarti kabar buruk bagi kabar buruk. Tanya harus dengerin dulu. Ini sudah Berarti kesimpulannya penyaliban Yesus itu merupakan kabar buruk bagi murid-murid Yesus, kabar baik dengerin dulu Bang. Kabar buruk bagi murid-murid Yesus dan merupakan kabar baik bagi Kristen, kan gitu.
Ya iyalah, karena kan sesudah kejadian. Itu Oh, ya udah berarti ternyata Kristen itu nggak sinkron sama murid-murid Yesus. Selesai. Lanjut yang lain. bukan tidak sinkron, kau yang tidak Udah mengerti. selesai, udah selesai. Kau yang tidak mengerti. Selesai, udah selesai. Tawa kau tidak ngerti, jadi Loh, susah. udah, loh. Lah sekarang sinkron nggak? Murid-murid Yesus itu kabar buruk bagi murid-murid Yesus. Bagi orang Kristen, Kau kan setelah Ya, kematian, dengerin. setelah kebangkitan, Ya, dengerin. kau tak tahu kan? Dengerin Kau tak dulu, sampai dengerin di dulu. kebangkitan. Dengerin Ini- dulu. Ini peristiwa kasus ini Dengerin dia dulu. disalib, mati. Dengerin dulu, Bang. Tetapi Dengerin begitu dulu. dia bangkit, lain Hey. lagi ceritanya. Hey, Mereka lagi dengerin dulu, berbalik. dengerin dulu. Jadi Yang semangat saya lagi tanya, berkata yang tentang saya Yesus Kristus. dengerin. Orang Karena lewat bangkit, kebangkitan ada orang bangkit, keselamatan, gitu orang loh. bangkit itu karena dia mati dulu, bener nggak? Iya, mati dulu. Nah, oke. Nah, kematian Yesus ini fungsinya untuk menebus dosa atau enggak? Menebuslah. Nah, menebus berarti ini kabar baik atau kabar buruk? Baik kabarnya. Nah, kabar baik bagi siapa? Bagi umat manusia. Nih. Berarti Umat bukan kabar manusia yang buruk. mana nih? Berarti bukan kabar buruk bagi Kristen. Kabar baik bagi Kristen, tetapi waktu kejadian itu kabar buruk bagi murid. Tetapi setelah kebangkitan sudah menjadi kabar baik karena dia bangkit. Misal Jerry ada di sana. Jerry ada di sana pada saat penyalipan Yesus. Pertanyaan saya, Jerry ada di sana, pada saat penyalipan Yesus. Pertanyaan saya, Jerry akan bantu Yesus bebas dari penyalipan atau Jerry akan mendukung penyalipan itu? Yang mana? Tunggu dulu, saya sebagai apa di situ? Saya sebagai murid, sebagai orang Yahudi, sebagai orang Roma. Sebagai orang biasa yang notabene dosanya akan ditebus. Saya belum tahu loh. Waktu kejadian itu kan tidak ada yang tahu cerita penebusan itu. Lo gimana sih? Ya ilah. Loh, Nanti oh setelah berarti nggak ada nubuatan ya sebelumnya ya? Oh Orang masih- itu gitu, masih ya misteri. udah selesai. Ternyata nggak ada nubuatan teman-teman dari kitab Perjanjian Iya, Lama, nggak ada. Itu karanganmu. Iya, iya berarti nggak ada. Ada nubuatan. Loh, yang bilang kan ada, nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak ada nubuatan. Itu karanganmu, Ardi. Lah. Tetapi Kena lagi, lari ke sana, kena ke sini, lari ke sini, kena ke sana. Udah yang lain silakan. Kalau saya begini, Jerry, kalau saya begini, hadir Jerry. di sana, saya tanya sebagai apa? Sebagai manusia biasa. Bagaimana manusia di sana ada 3 macam? Orang Yahudi, orang Roma, murid. Itu. Begini Jerry ya, dengar dulu Jerry ya. Ini bagaimana sih Anda ini memahami bedanya begini. Kalau saya yang menurut saya ini, Yesus ini saya nyatakan orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa, dibuat menjadi bersalah dan berdosa. Dibuatkan satu dosa, sehingga ia menjadi penebus dosa. Kenapa saya katakan begitu? Di Amsal 21:18 mengatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Siapa itu orangnya kemana itu dikatakan itu? Di ayat Iya, itu. itu Amsal. Itu Amsal firman Tuhan enggak? Amsal 21. Dia 21, tulisannya 18 di situ. Dia tulisannya di situ firman Tuhan enggak? Karena kan kalau Nabi yang berkata firman Tuhan. Bukan Mengenai firman, begini, ini bukan begini. firman satu ini. Sebab apa? Ini pernyataan daripada perbuatan benar dan salah. Bukan firman di sini dinyatakan bukan firman. Ah, berarti cuma Dikatakan orang yang teguran. fasik, Kata-kata orang yang teguran. fasik tunggu dulu. Orang yang fasik ya dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Siapa yang berkhianat di situ? Penjagaan Yesus. Siapa yang berkhianat? Tidak bisa nyambung dengan Amsal ini karena ini saya tidak Siapa yang tahu berkhianat? Ih, Siapa yang berkhianat dinyatakan berkhianat kepada Yesus? Saya siapa? iya, saya tidak pernah menghubung-hubungkan mengenai ini tentang Oh, Yesus iyalah. dengan di Amsal. Nggak bisa kita Udah. masuk menghubung-hubungkan. Anda nggak paham, memang nggak paham. Jadi yang bersalah di situ dinyatakan Yudas Iskariot karena telah mengkhianati Yesus Kristus sebagai gurunya, ya gitu kan? Dari guru. Bagaimana? Begitu, saudara. Jadi yang bersalah di situ Yudas bersekongkol dengan iblis supaya Yesus disalibkan. Gitu, paham nggak? Ya, begini Yesus loh. nggak bersalah loh. Yudas itu bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, dikasih uang.
Gitu. Kalau iblis kan tidak kelihatan. Apakah itu bukan bisikan iblis? Bisikan oleh iblis. Iya, bisikan dari iblis, betul. Tapi kan ini kerjasama dia dengan orang Yahudi ini. Oh iya, berapa menang kok? Menang jadi, menang gitu. Tidak, karena kan kenyataannya kita lihat filmnya saja, memang begitu ceritanya. Oh, dia Oh, berdasarkan film, bukan berdasarkan Bible kau. Jerry, berdasarkan film, bukan berdasarkan Bible kau. Data kau ya. Blender ko, hanya temanku ko, saya sekali ko temanku, saudaraku. Sebenarnya aku orang blender tuh jengko. Kenapa? Temanku, saudara. Jangan dikasih ketawa lah anak murid saya. Lanjut jadi gurumu tetap di sampingmu. Maaf ya Pak Rita, kalau kepercayaan susah. Iman berbeda ya memang begini. Kalau iman berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali anak muridku. Lanjut anak muridku perjuanganmu. Anak muridnya benaga. Lah iya ada tadi itu dari tadi bang. Abang aja nggak tahu baru tahu bang. Saya cuma ingin tanya ke Bang Jerry, di antara tiga Allah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus ini yang mana ini yang mengabulkan doa manusia ini, Bang? Apa? Di antara Allah Bapa dengan Roh Kudus dengan Yesus, yang mana di antara tiga ini yang mengabulkan doa? Dalam tiga keberadaan, tiga-tiganya punya otoritas. Dalam tiga keberadaan, Yesus bisa mengampuni orang, Bapa juga mengampuni orang. Roh Kudus juga terlibat dalam mengampuni orang. Jadi tiga-tiganya punya otoritas. tiga-tiganya mempunyai otoritas. Jadi Dalam kalau mereka salah paham bagaimana itu? Tidak ada cerita salah paham. Ini kita cerita yang suci, bukan yang berdosa. Ini kan kita bilang satu dalam tiga keberadaan, tidak bisa dia bercabik-cabik dalam dirinya. Tapi kan di surga itu ada tiga kesaksian. Ada tiga kesaksian di surga sana. Apakah kesaksian mereka ini sama? Dan kepada siapa mereka memberikan kesaksian? Dulu bagaimana tidak sama, karena ketiganya satu kesatuan. Coba, ada tiga yang bersaksi di surga. Iya, tiga Yang bersaksi. Yang tiga ini bersaksi kepada siapa? Bagaimana kau bicara ini bersaksi kepada siapa? Maksudnya kepada Tunggu Macet ya. lagi. Kita buka datanya. Yohanes 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kesaksian di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Apa di mana ini? Kemarin tunggu. Ada tiga yang bersaksi. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya itu adalah satu, gitu loh. Jadi tidak terpisahkan. Jadi Tuhanmu tiga itu gitu Jerry. Siapa bilang tiga? Lah. Saya bilang itu kan dia bilang satu. Bapak tuh Bapak Yesus dan Roh Kudus kan tiga lah. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada tiga yang bersaksi. Ini yang bersaksi ini kan kita tahu masalah soal bersaksi. Mereka ini bersaksi kepada siapa, Bang? Bang Jerry. Halo? Macet. Iya, Bang Jerry. Di 1 Yohanes 5 nomor 7. Kepada siapa ini tiga-tiganya bersaksi? Kalau merekanya ini adalah satu. Bagaimana maksudmu kau bertanya? Saya bingung juga. Ketiganya saksi maksudnya gimana? Sebab ada tiga yang bersaksi. Itu loh. Iya, Sebab terus ada tiga yang bersaksi. Kesaksian apa? Itu pertanyaan saya juga. Kepada siapa mereka bersaksi dan apa yang mereka saksikan kalau mereka itu adalah satu? Tidak, yang kau baca di situ ada yang disaksikan.
Sebab ada 3 yang bersaksi, Pak Jerry. Ya, terus selanjutnya baca semua. Coba. Terus? Nah, sebab ada 3 yang bersaksi. Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jika mereka ini adalah satu, kepada siapa ketiganya ini bersaksi? Ya, bersaksi tentang kebenaran dong. Kepada siapa mereka memberikan kesaksian kalau mereka ini adalah satu, Pak Jerry? Ya kepada manusia lah, masa mau kepada kepada manusia lah. Jadi Tuhan bersaksi kepada manusia ya. Ya Allah, ya Robi, Jerry. Makanya otak kau jangan pakai otak kepiting, mata kau di depan, berjalan kau ke samping, nggak sinkron. Belum nyampe otakmu di situ. Jerry. Ya. Ini Jerry. Besarkan dulu. Bentar. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nih loh. Bang Ini loh. Naga, besarkan dulu tuh. Kalau kau baca-baca dari awal, dari ayat-ayat awalnya, dari perikop pertama, baru kau baca, baru kau bisa mengerti. Kalau kau cuma ambil sebegitu, sepotong, kau tidak akan mengerti. Ku tanya ini loh, di ayat ini, di dalam tulisan ini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Berarti mana ayat satunya? Kau baca kau dari ayat 1 semua. Bisa kau nomor 1 ya. buka semua. Kenapa bisa sampai ada tertulis itu kesaksian ada 3? 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 1 sampai 7. Jerry kau. Jangan memaksakan pendapatmu ke saya dan saya juga tidak mau memaksakan pendapatku ke kamu. Ini loh. Tidak, saudaraku, tidak, Ji. Ini Cuma sampaikan namamu, Jerry. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Berarti 1 Yohanes 1 gugur ya. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Tunggu dulu, baca dari awal. Itulah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, dan roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kepada siapa mereka memberi kesaksian ini? itu ceritanya tentang kesaksian Yesus Kristus yang datang ke bumi. Ya Allah. Ya Allah, Jerry tolong. Ampun Jerry, aku dengan kau. Tidak mengerti, susah. Kau coba ketawa karena kau tidak mengerti. Ini loh, sebab Itu yang dicerita di situ, Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu dicerita. Makanya saya bilang kalau kau ambil ayat-ayat di dalam kitab suci ini, tadi kita mulai dari ayat 1. Kau tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena ini tulisan ini semua bagi orang yang sudah mengerti, bagi orang yang sudah percaya. Kalau orang yang sudah tidak percaya, pasti akan tertutup matanya, buta, tidak akan mengerti. Jerry, ketiga-tiganya ini kan Tuhan. Ini loh, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kepada siapa merekanya ini memberikan kesaksian? Percuma juga saya mau jelaskan. Karena kau tidak bakal mengerti nanti. Jadi percuma kan? Ada aja. Oke, ganti yang lain lah.
Saya mute. Ampun kau bang, ampun kau bang. Kamu tuh ahlinya ngeles, ahli banget ngeles. Sedangkan saya tanya sana temanmu bagaimana nanti kalau kau masuk di neraka, dibilang di neraka dicuci dulu. Hamba bilang bagaimana bisa dicuci orang kalau sudah masuk neraka? Itu yang tidak masuk di akal. Bagaimana bisa dicuci? Alengah semi, alengah Di semi. neraka. Benar, Mako. Bagaimana itu konsep ketuhanan itu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dibantah oleh sendiri. Apa kata Yesus? Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Stop, nggak ada lagi pentahan. Selesai, Jerry. Jadi Tuhan kau itu ada berapa, Jerry? Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, Roh Itu Kudus, tadi, Yesus. kau tadi dengar teman-temanmu sudah bicara dan saya. Kau tidak mendengar. Kalau kau tidak nyimak, kau bertanya lagi, berarti kau bodoh. Enggak. Kau bertanya lagi. Handi sudah bertanya. Harus sudah bertanya. Muhammad sudah bertanya. Terus kau bertanya lagi. Berarti Aku itu kau bodoh. enggak kayak gitu. Kau tidak Bukan nyimak kayak apa yang gitu, kau Jerry. ngobrol. Enggak. Kalau kau nyimak, kau bisa mengerti. Enggak, maksudnya itu Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Yesus kan, itu ketiganya Tuhan. Jadi Tuhanmu tiga ya? Tunggu dulu, tadi saya sudah jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, kau tidak mengerti, itu tandanya kau bodoh. Enggak, jadi maksud aku itu Tuhanmu tiga. Saya sudah jelaskan, tadi saya tidak ngomong tiga kok. Saya sudah jelaskan. Nah itu kok bisa jadi Tuhan semua Tadi itu? udah jelaskan. Masa jangan ketawa berjamaah. Anak murid saya sudah jelaskan. Tadi lanjut anak muridku jadi. Enggak, maksudnya tuh ini Tuhan, Roh Kudus jadi Tuhan, Yesus jadi Tuhan, Bapa jadi Tuhan. Nah kan tiga. Begini Di situ. Bang Bas, coba tanya Bang Bas, 1 tambah 1 tambah 1 tambah berapa? Makanya Pasti aku mau jawab kejar satu. dari situ, Bang. Hakikatnya satu. Ini saya kasih nampak foto. Pasti anak muridku ngomongin ini. Saya kasih nampak foto ya. Ini bukan tentang penjumlahan, ini kita bicara roh. Lah iya, berarti Tuhan mau itu tiga. Ya itu kalau kau cerita, kalau kau bicara tentang Ah? donat 1 tambah 1 donat tambah 1 3 donat gitu loh. Lah Kalau iya. roh tidak begitu. Ini bukan masalah donat, ini masalah ketuhanan. Tuhanmu tiga kan? Tuhan itu apa? Saya tanya, roh. Kita tidak ini ketuhanan. Kok Tuhan itu roh? Kok Tuhan itu roh? Ya itu kan kepercayaan saya. Jerry, begini Jerry. Yesus mengatakan nih, Yesus berkata, janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu yaitu Dia yang ada di surga. Dan jangan pula kau menyebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin yaitu Mesias. Kok bisa bantah lagi? Perkataan Yesus. Terserah apa kau mau baca kamu. Kau tafsirmu sendiri, Farid. Kau sudah bukan anak kecil, tafsir sendiri mau kau. Siap saudaraku, siap. Iya kan? Ya apa juga. Baca Sudah saja. kupaksa dipeguli. Sudah baca, kau tafsir kan betul. Kau betul. Lalu Cuma aku kasih tahu salah. kok apa yang diajarkan oleh Yesus, apa dikatakan oleh Yesus. Ini semua Kalau saya juga aku sebentar, kalau saya jelaskan A atau saya jelaskan B, nah kau juga pasti tidak percaya. Percuma dijelaskan, Farid. Nah, iya, cocok nih saudara. Iya kan? Cocok, tidak ada masalah. Cocok. Kan sudah Jadi- berapa kali kita ketemu, Farid? Kita sudah pernah bercerita tentang ini, ya kan? Kau kan Siap, pasti siap. kita tahu pendapatku ini, benar gini, Nah, ya kan? siap. Terus kalau kau minta pendapat lagi, pasti kau sanggah dan sanggah lagi, ya begitu terus. Tidak kusangka itu, kau saja. Kau kusangka itu. Mana kau sangka? Iya, keren Farid. Tidak kusangka Joko, kau kasih tahu saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Benar enggak itu? Dulu makan coto ini dengan Ardi ini di mana kau di Makassar? Nah, Nanti dulu, masalah contoh itu gampang. Aku yang bayar bisa. Jadi kayak gini, jadi maksud aku itu 1 tambah 1 itu berapa, Jerry? Tidak nyimak dari tadi hamba ini tidak nyimak apa yang kita cerita. Enggak, 1 tambah 1 itu berapa? Ih, kau bikin tanya anakmu dulu 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu berapa? Jadi, hampir kau datang ke Makassar hubungi ya. Kau traktir kau coto 1 gumbang.
Kalau satu kumbang berarti ada nih Ardianto. Jerry. Kita undang Pak Bang Jerry. Bari, Bang Bari, Ra- si Jerry ini udah akun apa nih? Bukan akun lama lagi, udah akun baru lagi. Berarti akun lama 01 udah kena banned dah. Kayaknya yang kok, satu tuh bukan Enggak. Itu saya di ban gara-gara apa ya? Saya sebut-sebut itu hari. Oh, tentang cerita tentang perjanjian lama, tentang Israel di ban gua. Itu nggak bisa di batasan, nggak bisa on cam. Mulai tadi kundang nggak bisa on cam ya. Ya sekarang. Baru aku tahu. Teman-teman tolong follow Jerry biar bisa on cam ya. Yang mau aja yang follow ya. Ini ada satu kursi lagi, ada permintaan 4 orang. Apa yang kita naik orang Kristen ya. Ini ada Bang Hendy, ada Bang Ardi ya. Yang untuk saudara Muslim mohon maaf tidak saya naikkan ya. Yang Kristen tulis agama saya naikkan. Dalbo, Parit, Handi, Ardiansa, Naga, Hamba, lanjut dulu. Saya sudah mau turun mandi. Jangan dulu lah anak muridku. Itulah nggak sedang. Aku udah suruh minta. Dan tidak mau aku jadikan saya murid. Dari tadi aku jadikan saya murid. Saya yang guru, kau yang murid. Aku guru lah. Inilah jangan beleng-beleng lah. Naga, Ya. kau bilang dulu dirimu murid, saya guru, baru saya tetap di sini. Oke lah, tak apalah. Diriku murid, dirimu guru. Udah, itu tetap dirimu. Tak apa. Dan belum ada ini. Jangan. Belum ada orang lain. Saya sudah mau siap-siap pulang kantor, Pak. Jam setengah 5. Orang punya kantor. Orang Bang Dalbo bukan kantor lagi. Gedung punyanya. Cuma diam-diam aja. Kalau pulang kantor sebentar di rumah, saya bisa naik lagi, online lagi. Gitu ya. Iya, sudah banyak. Pokoknya Berarti, saya pegang. kalau berarti saya dirimu tetap pegang anak murid kata-katamu pulang. Udah nggak jadi semua, bos lah, nggak jadi guru lah. Udah. Tetap. Pak Arit tetap sudah anak murid janji pulang. mau kasih makan coto. Datang aja ke Makassar itu. Ardi juga mau kasih makan coto. Ardi juga mau kasih makan coto di Hertasting katanya. Pokoknya mau kapan kita ketemu kasih makan memang sama coto. datang mau ke sini nanti aku teratur kok. Aku macam-macam. Dia juga anu itu. Mau tahu nggak itu anu bela? BL. Isi jadi BL. Anak suntil ini kasih bodoh kah? Be, anak suntil. Nama aja. Erotong itu BL. Nama tuh bel nggak kayak mami apa bel. Anu mau. Satu cangkir mau. Ya apa Ih, Coba mau. Jari, aku mau bayarin ya kan.